Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillah na'maluhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di media video yang saya buat ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan dan kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai video, yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah seminar, yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Asfara Askia MPD I4P. Untuk itu materi atau pidato yang akan saya bawakan yaitu berjudul westernisasi. Apa sih westernisasi? Westernisasi itu yaitu suatu kehidupan kebarat-baratan, di mana contohnya dapat kita lihat pada cara berpakaian atau cara berbahasa. Jadi gaya kehidupan tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan asli masyarakat setempat. Pengaruhnya sangat begitu signifikan. Contohnya pada kewirausahaan dan pendapatan daerah. Sebelumnya masyarakat memakai suatu brand lokal, di mana brandnya dibuat oleh masyarakat setempat dan dipakai dan diperjualbelikan barang atau produk tersebut, contohnya pakaian. Dan sekarang dengan adanya westernisasi, yaitu suatu gaya hidup kebarat-baratan, akan mengakibatkan rendahnya kewirausahaan di Indonesia. Soalnya masyarakat lebih memilih produk-produk buatan luar negeri. Contohnya seperti brand sepatu, mereka lebih memilih brand sepatu luar negeri seperti Nike, Adidas, dan semacamnya. Kemudian contoh westernisasi itu yang kedua yaitu hilangnya sopan santun, karena masyarakat setempat mengidolakan suatu artis-artis luar negeri, sehingga mereka mengikuti cara kehidupan mereka, cara sopan santun mereka. Yang kedua, yang menjadi yang kehilangan sopan santun itu, contohnya pada saat guru menerangkan materi, banyak dari siswa yang melakukan aktivitas lain. Hal tersebut tidak dapat juga kita simpulkan sebagai suatu masalah yang terjadi oleh kehidupan westernisasi tersebut. Mungkin dari hal tersebut dapat kita lihat rendahnya pengetahuan dan bimbingan orang tua dari masing-masing anak tersebut. Jadi tidak dapat juga kita simpulkan atau kita jatuh suatu westernisasi tersebut terhadap sopan santun. Yang kedua yaitu melupakan bahasa Indonesia. Hal tersebut sangat signifikan, yaitu dapat kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta Selatan. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa asing yang dilekatkan kepada bahasa Indonesia, sehingga masyarakat begitu banyak menggunakan bahasa tersebut, sehingga memudarnya suatu bahasa Indonesia yang semestinya. Yang berikutnya yaitu pergaulan bebas. Banyak dari masyarakat yang masyarakat terutama bagi remaja, banyak yang pergaulannya tidak positif, seperti mengkonsumsi narkoba dan lain semacamnya. Hal tersebut sangat merugikan generasi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Berapa menit? Westernisasi ini juga masuk dalam pengaruh negatif perubahan sosial budaya seperti modernisasi. Maka modernisasi pola perubahan tradisional menjadi modern. Perubahan itu
yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan budaya setempat. Contohnya banyak budaya dari masing-masing suku dan ras di Indonesia banyak mengalami westernisasi. Banyak dari mereka yang memudarkan kebudayaan bangsa sendiri karena ikut pergaulan yang kekinian. Yang berikutnya, bagaimana sih proses westernisasi itu terjadi? Proses westernisasi diawali dengan proses imitasi terhadap pola pikir dan budaya dari negara yang memiliki kekuatan yang dominan. Proses mulanya berlangsung dari bidang bisnis dan ekonomi. Suatu individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat global hanya dengan meniru gaya hidup dunia barat. Yang berikutnya yaitu apa sih perbedaan antara modernisasi dan westernisasi? Perbedaan westernisasi dan modernisasi yaitu dalam modernisasi perubahan masyarakat berawal dari kehidupan tradisional ke yang lebih maju atau yang lebih modern. Contohnya, kehidupan yang awalnya masih kental akan suku bangsa setempat sekarang menjadi lebih modern. Contohnya, dulunya tidak memiliki gadget sebagai alat komunikasi, sekarang sudah memiliki gadget yang sangat canggih. Yang berikutnya yaitu westernisasi. Westernisasi itu perubahannya terjadi karena adanya pengaruh aspek kehidupan bersifat kebarat-baratan. Jadi kalau westernisasi dan modernisasi yaitu dalam modernisasi perubahan masyarakat berawal dari kehidupan tradisional ke yang lebih maju atau yang lebih modern. Contohnya, kehidupan yang awalnya masih kental akan suku bangsa setempat sekarang menjadi lebih modern. Contohnya, dulunya tidak memiliki gadget sebagai alat komunikasi, sekarang sudah memiliki gadget yang sangat canggih. Yang berikutnya yaitu westernisasi. Westernisasi itu perubahannya terjadi karena adanya pengaruh aspek kehidupan bersifat kebarat-baratan. Jadi kalau westernisasi itu yang berpengaruh yaitu gaya hidup dan sifatnya masing-masing. Westernisasi ini juga ada dampak positifnya, yaitu dampak positif westernisasi pada remaja. Teknologi dan akses mudah ke informasi, termasuk sumber daya pendidikan, telah dibawa oleh westernisasi. Remaja dapat memperoleh pengetahuan dan pendidikan melalui internet, buku, dan sumber lainnya. Sejak kapan sih westernisasi terjadi di Indonesia? Beberapa sejarawan Islam mengatakan bahwa proses westernisasi itu telah terjadi sejak awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di dunia Islam lain pada abad ke-19 Masehi. Hal ini dapat dibenarkan oleh pengaruh langsung yang dapat diberikan Barat terhadap orang Indonesia. Yang berikutnya itu mengapa globalisasi dapat menyebabkan hancurnya westernisasi. Globalisasi dan westernisasi sangat erat kaitannya antara masing-masingnya. Karena globalisasi itu sendiri merupakan proses atau strategi negara-negara Barat untuk memperluas produk dan pengaruhnya, termasuk secara budaya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa westernisasi adalah salah satu produk globalisasi. Dampak positif dari modernisasi itu yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas hidup. Jadi meningkatnya kualitas hidup itu contohnya modernisasi telah memungkinkan pengembangan teknologi yang membuat manusia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka masing-masing. Yang kedua yaitu memudahkan akses informasi. Contohnya dengan adanya ponsel pintar, maka mereka dapat lebih mudah mengakses informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya modernisasi, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan menjadi efisiensi. Yang berikutnya penemuan baru. Masyarakat Indonesia akan beranggapan adanya suatu penemuan baru. Contohnya pada ponsel pintar. Dulunya tidak ada ponsel pintar yang dapat mengakses segala sesuatu tentang pembelajaran atau apapun segalanya. Dan sekarang mereka sudah dapat mengakses apapun informasi terkait dengan dunia luar dan berita. Yang berikutnya kemajuan sosial dan budaya. Dengan adanya globalisasi, budaya dan sosial akan menjadi maju. Dulunya orang tidak mengenal suatu produk, sekarang sudah memiliki suatu produk. Yang berikutnya yaitu apa sih ciri-ciri westernisasi? Gejala westernisasi merupakan gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat, tanpa diseleksi terlebih dahulu. Bisa juga diartikan bahwa gejala westernisasi merupakan gaya hidup ala kebarat-baratan. Westernisasi dan apa ciri-cirinya sudah kita jelaskan tadi di awal video. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan tentang westernisasi dan globalisasi. Untuk lebih memantapkan materi dan pengetahuan, maka teman-teman bisa melihat di jejaring internet. Untuk itu saya pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.